Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saat-saat yang indah kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang layak selalu disembah. Dialah satu-satunya Allah yang layak kita muliakan di hari yang indah ini, di mana Yesus telah memberi kemenangan atas hidup kita. Dia memenangkan peperangan atas maut dan dosa dan bangkit kembali. Dan itulah sebabnya kita beribadah di hari Minggu, karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, memenangkan peperangan atas dosa, atas maut, menyelesaikan kutuk hukum Taurat bagi kita. Dan dia bangkit dalam kemenangan. Dan kemenangan ini dikasihkan kepada kita, sehingga kita disebut orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Karena itu biarlah senantiasa hidup kita adalah menyembah Dia. Saat kita menyembah bersama Dia, Roh-Nya hadir selalu di hidup kita. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu Bapa. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak
terpuji, layak disembah. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hadir di hidup kami, membenarkan, menguduskan, melayakkan kami selalu, membuat hidup kami berharga dan mulia, sangat dikasihi, membuat hidup kami berkenan oleh karena darah Kristus yang kudus. Terima kasih. Syukur. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya kepada-Mu, Allah yang kuasa. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sukacita kami, kegembiraan kami hanya karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, penuh kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang menyertai, yang memelihara, yang melindungi, menaungi kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang memenuhi kami dan memberi kami hikmat dan waktu mengenal Tuhan dengan baik dan benar melalui kebenaran-kebenaran firman dan seluruh perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memenuhi umat-Mu, memenuhi setiap yang mendengar, dan sukacita, damai Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, percaya kuasa Tuhan, percaya berkat Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Nama Tuhan dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan melalui firman dan kebenarannya, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan hidup kami. Darah Yesus yang kudus, yang telah menguduskan, yang telah Tuhan membeli hidup kami. Darah itu juga Tuhan yang melindungi dan menaungi anak-anak dari hari ke hari dalam seluruh kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus, hati kami terbuka bagi kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari yang indah kita menyembah Tuhan bersama-sama dalam sukacita yang besar. Haleluya. Satu ayat firman Tuhan, saya berharap memberikan kita kekuatan berjalan dalam hidup ini
Di mana di hari-hari ini di dalam hidup kita saudara-saudara ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Ada banyak hal saudara-saudara yang kadangkala kita habis pikiran apa yang harus kita lakukan terhadap pergumulan-pergumulan ini. Tetapi kehadiran Allah di hidup ini, itulah yang membuat segala sesuatu saudara-saudara menjadi tidak menakutkan, menjadi tidak saudara-saudara menggentarkan kita menjalani kehidupan. Karena kita tahu Allah bersama-sama dengan kita. Dan bersama dengan Tuhan, maka kita dapat melakukan segala perkara. Lukas 1 ayat 37 berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena Dia Allah, saudara-saudara. Dia pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya. Dialah Allah yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang terjadi di luar sepengetahuan Allah. Segala sesuatu Allah ketahui detail-detailnya atas segala alam semesta dan bumi. Dan setiap orang yang ada di bumi ini saudara-saudara, maksud saudara dan saya, Tuhan tahu persis segala sesuatu yang terjadi. Dia tidak ada satupun, setitik pun yang berada di luar dari pengetahuan Tuhan kita. Oh haleluya. Inilah Allah. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan bagi Allah dikatakan tidak ada hal yang mustahil. Saudara, ada seorang anak kecil yang membawa sebuah botol dan menunjukkan kepada teman-temannya, karena ini adalah karya daripada ayah dari sang anak ini. Dan ketika teman-temannya, saudara-saudara melihatnya, mereka kagum. Mengapa mereka kagum hanya dengan sebuah botol, saudara-saudara? Persoalannya adalah di dalam botol itu, saudara-saudara, ada karya seni yang begitu cantik, yaitu sebuah kapal yang memenuhi botol itu. Kapal yang terbuat dari kayu, saudara-saudara, yang cantik, yang begitu bagus. Sebuah kapal layar. Teman-temannya kemudian ketika melihat itu kagum dan bertanya, wah, bagaimana caranya untuk memasukkan kapal itu ke dalam? Karya seni sebuah kapalan yang dibuat dari kayu, saudara. Mereka berkata, bagaimana cara memasukkannya? Karena kapal itu lebih besar daripada mulut botol atau lubang botol itu, saudara. Apa jawab anak ini? Anak ini menjawab, saya tidak tahu, tetapi ayah saya tahu bagaimana caranya memasukkannya. Haleluya. Dari kisah ini, saudara-saudara, saya kira kita pernah melihat di toko-toko atau mungkin di rumah keluarga saudara atau sahabat pernah melihat ada botol yang diisi dengan sebuah karya seni, entah itu kapal atau sejenisnya yang lain, saudara. Yang kalau kita lihat membingungkan bagaimana cara memasukkannya. Karena kapal di dalam botol yang lebih besar daripada lubang dari botol. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi di dalam pikiran dan hati daripada Maria ketika malaikat Gabriel datang kepadanya dan menyampaikan berita yang besar kepadanya, bahwa dia akan mengandung seorang anak. Dan anak itu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara yang saya kasihi, bagi Maria itu menjadi membingungkan. Dan dia betul-betul tidak bisa masuk akal. Karena dia belum bersuami. Tetapi
saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata di sini kepada Maria bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pikiran Maria sudah pasti menjadi pikiran setiap orang atau wanita, saudara-saudara, ketika tiba-tiba dia didatangi oleh malaikat Tuhan, menampakkan diri dan menyatakan dia malaikat Tuhan, dan dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, saudara-saudara. Pasti akan membuatnya bingung karena dia belum bersuami. Nah, saudara yang saya kasihi, bukankah pikiran yang sama juga seringkali ada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana caranya? Pikiran-pikiran itu, misalkan saudara-saudara, ada yang berpikir, aduh, dengan pendidikan saya seperti ini, mungkinkah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan layak? Ada yang mungkin berpikir, mungkinkah penyakit saya yang sudah bertahun-tahun ini saya bisa disembuhkan? Mungkin ini sudah nasib saya. Mungkin ini sudah harus saya jalani seperti ini. Saya sudah ke dokter sana, ke dokter sini. Saya sudah pernah ke luar negeri bahkan. Udah ke pengobatan alternatif yang lain. Toh begini-begini juga. Mungkin adakah kesembuhan bagi saya lagi? Mungkin sudah tidak ada. Atau pikiran-pikiran yang lain, saudara-saudara. Mungkinkah saya akan menemukan jodoh di hidup ini? Umur saya sudah semakin tua. Rasanya itu hal yang tidak mungkin lagi. Selama ini saya selalu gagal. Dan mungkin saya harus menerima keadaan ini. Pikiran-pikiran itu, saudara, adalah pikiran yang sama seperti Maria. Bagaimana mungkin, kata Maria. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sebagai manusia ada banyak hal yang terbatas. Pikiran kita ini terbatas. Kemampuan tenaga kita terbatas, saudara-saudara. Ada aturan-aturan dalam hidup ini juga yang membatasi kita untuk melakukan sesuatu lebih daripada yang kita inginkan, karena aturan-aturan, khususnya aturan moral, saudara-saudara, yang tidak bisa kita langgar begitu saja. Ada hal yang harus kita lalui untuk mencapainya. Apalagi bagi kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kita bersyukur, saudara, ada banyak hal yang mungkin kadangkala pergumulan-pergumulan hidup kita rasanya sudah buntu. Rasanya, saudara-saudara, tidak ada jalan lagi di jalan hidup kita ini. Tetapi untuk inilah Tuhan hadir dalam hidup kita. Bagi saudara ini jalan yang buntu. Bagi saudara ini adalah hal yang sudah tidak mungkin lagi. Bagi saudara ini hal yang susah untuk digenapi. Tetapi kita bersyukur. Firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Ini menjadi titik, saudara-saudara, dalam hidup kita untuk memiliki pengharapan lagi, dan senantiasa hidup percaya, dan senantiasa bersuka cita, senantiasa bersyukur dalam hidup ini, senantiasa menaikkan puji sembah kita kepada Tuhan kita, senantiasa bergantung, dan senantiasa, saudara-saudara, hidup di dalam segala kebenarannya, mengikuti, saudara, firman-Nya dalam hidup ini, saudara. Ini karena apa? Karena Allah kita, Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia hanya meminta kita percaya. Dia hanya meminta kita bersyukur. Dia hanya meminta kita untuk hidup selalu dalam kebenaran. Dari selebihnya, dari hal-hal yang tidak bisa kita pahami dan kerjakan, kalau kita bergantung di dalam Dia, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia sendiri, saudara-saudara, berjalan di depan kita.
Dia yang meratakan gunung-gunung. Dia yang mematahkan palang-palang besi. Dia juga saudara-saudara yang memecahkan pintu-pintu tembaga. Membawa kita, dia juga saudara, untuk membuat kita menemukan akan harta yang terpendam di dalam dia. Harta rohani yang begitu penuh kekayaan, yang membuat kita tidak pernah hilang harapan, yang membuat kita selalu dalam syukur dan sukacita yang besar, saudara-saudara. Dan membuat kita beriman senantiasa bahwa dalam segala hal, saudara-saudara, dia selalu ada. Bahwa apapun yang terjadi di hidup kita ini, semua itu akan mendukung atau bekerja bersama-sama untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Mungkin itu, saudara-saudara, adalah hal yang sepertinya kelihatan buruk yang sedang menimpa hidup kita. Tetapi saudara-saudara, semua itu pun dalam perjalanan kita sebagai orang-orang yang percaya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Akan mendatangkan hal-hal yang membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dan membawa kita untuk lebih di dalam hidup ini dekat dan mengalami dan mengenal Tuhan kita, dan mengalami karya-karyanya yang besar. Dan senantiasa melihat tangan Tuhan kita menyertai kita di segala jalan hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu, kalau engkau mengalami dan dalam pergumulan-pergumulan yang besar, saudara-saudara, jangan gentar, jangan takut. Allah yang bersama-sama dengan kita sanggup melakukan segala perkara. Apa persoalan saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Dunia dan segala yang ada, alam semesta, dia yang mengatur. Dia yang menciptakan semua itu, saudara-saudara. Dia, saudara-saudara, yang membuat semua itu, saudara-saudara, ada. Dia, saudara-saudara, yang mengaturnya, memunculkan matahari pada waktu pagi dalam jam yang sudah ditentukan, dan pada waktu sore dia tenggelam. Saudara, semua itu tentu ada Allah yang mengatur di dalam. Burung-burung yang tidak pernah menabur, tidak pernah, saudara-saudara, dia mencangkul di sawah, dia tidak pernah menaburkan bibit-bibit, tetapi diberi makan oleh Bapamu. Ingat, yang beri makan dia siapa? Bapa, saudara, dan Bapa saya. Bapa kita. Dia yang beri makan. Tapi dia berkata begini, Yesus berkata begini, tidakkah kamu melebihi burung-burung itu? Wah, Anda lebih berharga, lebih mulia. Anda diciptakan segambar dalam rupa Allah, sementara burung itu saudara tidak. Tapi Allah perhatikan, Bapamu mengasihi dia, Bapamu memberi dia makan, dan tidak ada satupun yang jatuh ke tanah tanpa diketahui oleh Bapa kita. Terlebih saudara, terlebih engkau, tidak ada setitik pun terjadi di hidupmu saudara di luar sepengetahuan Allah. Karena itu bersukacitalah, bersyukurlah selalu dalam hidupmu. Karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mudah bagi Tuhan untuk membawa saudara menemukan pekerjaan. Mudah bagi Tuhan memberi jodoh kepadamu. Mudah bagi Tuhan untuk mengaruniakan seorang anak yang sudah engkau nantikan selama bertahun-tahun. Mudah bagi Tuhan, saudara-saudara, menyembuhkan penyakitmu yang kau sudah keluhkan selama bertahun-tahun. Berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Mudah bagi Tuhan, saudara-saudara, untuk menyelesaikan segala hal yang kau pikir sudah tidak ada jalan. Karena dia sudah buka jalan. Melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dia sudah mengalahkan maut, dosa, dan segala hukum Taurat. Kutuknya sudah dia selesaikan, saudara. Segala derita sengsara kita sudah ditanggungnya di salib. Dia sudah berkata, sudah selesai.
Artinya tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam hidup ini karena kebangkitan Kristus itu, saudara. Karena itu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maut saja dia selesaikan, dosa yang tidak bisa diselesaikan dia sudah selesaikan, saudara. Karena itulah kita disebut orang benar, orang kudus, bukan lagi orang berdosa. Saudara tidak akan menemukan surat Paulus kepada jemaat berkata, kepada jemaat yang berdosa di Korintus, di Roma, atau di mana, di Efesus, di Kolose, tidak. Tetapi dia berkata kepada orang-orang kudus, atau jemaat Tuhan disebutnya orang kudus atau orang benar, saudara-saudara. Ini karena kemenangan Kristus. Dan kalau dia sudah menang atas semua itu, anaknya saja, yaitu Yesus satu-satunya yang dia punya, dia berikan mati untuk kita. Tidakkah dia akan berikan hal-hal yang kita butuhkan? Bukankah untuk itu Yesus mati untuk kita? Karena itu saudara-saudara, bersyukurlah. Dan mari bersama kita berkata, bersama Tuhan, saya akan melakukan perkara yang besar. Karena Allah sendiri yang menginjak musuh-musuh kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Apa yang menjadi persoalanmu? Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Aku berdoa, yang sakit Tuhan jamah. Demi nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, sakit sembuh. Bebas, lepas. Ikatan kuasa-kuasa kegelapan lepas demi nama Yesus, oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Kuasa darah itu menyembuhkan, darah itu membebaskan. Oleh kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus, kehidupan baru, kehidupan sehat dari Yesus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mencari, membutuhkan jodoh, ya Tuhan, Engkau mempertemukan demi nama Yesus. Darah Yesus sudah membasuh dari segala kutuk, sudah menyelesaikan kutuk, sudah mencabut kutuk, ya Tuhan, dan tidak lagi berlaku dalam hidup anak-anak-Mu. Kutuk apapun itu, Tuhan, tidak lagi mengikat dalam nama Yesus Kristus. Oleh darah Yesus, bebas, merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mereka yang merindukan anak, ya Tuhan, aku berdoa oleh karunia Tuhan, anugerah Tuhan turun. Semua penyumbat-penyumbat, ya Tuhan, yang menyebabkan tidak menerima anak, Tuhan cabut. Demi nama Yesus, oleh darah Yesus, engkau terlepas. Dan diberkati buah kandungan, diberkati kandungan suami istri, diberkati dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka pintu. Kau sudah buka pintu dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan-pergumulan apapun dihadapi anak-anakmu dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, ya Tuhan, demi nama Yesus, oleh darah Yesus, kami percaya Tuhan, hidup yang sudah dibeli oleh darah Yesus yang lunas dibayar, pintu sudah dibuka semua, berkat Tuhan mengalir. Berkat Tuhan mengalir, yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam ekonomi, Tuhan menolong, Tuhan berkarya bekerja demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas anak-anak-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu, ya Tuhan, dinyatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kiranya berkat daripada Bapa, kasih di dalam Yesus, dan persekutuan Roh menyertai anak-anak-Mu. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar renungan ini menguatkan kita dan berjalan dalam hidup ini tidak lagi dalam kekhawatiran dan ketakutan, tetapi penuh syukur dan senantiasa bersukacita dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Allah yang menyertai kita, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada hal yang mustahil dalam hidup. Bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan saudara-saudara yang saya kasihi, bersama dengan Tuhan kita melangkah, saudara-saudara,
dalam kemenangan yang besar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati kita semua. Saya sampaikan salam restorasi.